Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Soalnya kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin dan beberapa koin lagi koreksi. Bahkan semalam atau kemarin tembus di angka $65.000. Koreksinya lumayan. Jadi memang setnya itu di angka 60.000 atau di angka 70.000-an. Jadi masih hal wajar aja ya. Jadi momen buy the dip kayaknya pas-pas aja. Begitu juga dengan beberapa koin dan meme coin yang ngikut mbahnya. Ya, pasti koreksi juga hari ini ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Dan untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Shiba, Dogecoin, PP, dan banyak lagi termasuk iPhone 15 Pro Max, kalian juga bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian kata bahwa Bitcoin itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% tanpa biaya. Di saat market lagi bear ini, di Bitcoin ada yang naik sampai dengan 265%, 48%, dan banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang baru-baru gitu ya, ada listing di Bitcoin ini. Makanya hampir rata-rata beberapa token yang saya bahas itu ada semua gitu ya di Bitget. Ini heran juga, banyak banget gitu ya token-token baru di Bitget ini listing gitu ya. Oke, langsung saja informasi pertamanya. Kalau kita pergerakan dari harga Bitcoin, nah kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin kembali ditolak dari resistensi yang tertinggi yang kalian bisa lihat ini terjadi pembalikan arah. Bitcoin telah berkonsolidasi dalam kisaran ini selama 3 bulan ini. Kayaknya konsolidasinya masih kelihatan jelas banget. Jadi ke Bitcoin, setelah Bitcoin halving terjadi, yang warna biru panjang ini kalian bisa lihat seperti di tahun 2020. Nah ini tahun 2020, ini tahun 2024. Kalian bisa lihat halving yang keempat terjadi. Nah ini memakan waktu kalau kita menggunakan time frame mingguan ya kurang lebih 3 bulan. Jadi dimulai dari 3 bulan saat ini kayaknya masih tetap berlangsung sampai dengan di bulan Agustus atau September tahun 2024 ini konsolidasi selesai ya, memasuki fase bulan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat bahwa harga tertinggi pada saat konsolidasi setelah Bitcoin halving terjadi itu di resistennya di angka 71 ribuan dolar, sedangkan di supportnya di angka 60 ribu dolar. Jadi setnya itu di angka-angka tersebut. Jadi kalau misalkan dari harga 70 ribuan kemudian turun ke angka 61 ribu, itu masih hal-hal yang wajar aja karena kita lihat konsolidasi ini masih tetap berlangsung sebelum memasuki fase bull run selanjutnya. Jadi ditargetkan puncak tertingginya itu di kuartal ketiga di tahun 2025 mendatang ya. Meskipun dia sudah masuki fase zona hijau, tapi puncak tertingginya diprediksikan di tahun tersebut. Kita lihat aja nih. Ini seperti pergerakan tahun 2016 aja, polanya itu mirip banget, hampir mirip banget. Jadi posisi yang saat ini terjadi itu sama seperti terjadi di tahun 2016 lalu ketika halving yang kedua terjadi gitu ya. Dan ini halving yang keempat ya, chartnya nggak jauh-jauh beda. Makanya mereka masih mengalami konsolidasi ya, memakan waktu dalam beberapa bulan ke depan. Tapi poin ini perlu kalian perhatikan ya. Jadi faktanya bahwa Bitcoin saat ini sedang berjuang untuk mencapai breakout-nya, bermanfaat bagi siklus keseluruhan yang bisa kalian lihat ya. Bitcoin ini belum pernah mencapai breakout seawal ini pada periode pasca halving. Jadi ini bisa dikatakan lebih cepat. Maka jika hal ini terjadi ya, siklusnya itu akan dipercepat sedemikian rupa sehingga bull market itu akan menjadi lebih pendek dari biasanya. Makanya ini bisa diprediksikan bisa lebih cepat. Bahkan sideway ini atau konsolidasi ini tuh berkelanjutan dan ini memungkinkan harga untuk melakukan sinkronisasi ulang dengan siklus halving secara sejarah sehingga kita bisa mendapatkan bull run yang normal dan biasa. Kita lihat aja nih ya. Ya, selain itu juga datang dari Amerika Serikat. Oke, Gubernur Amerika Serikat Gubernur Oklahoma menandatangani undang-undang yang membebaskan Bitcoin penambangan. Jadi penambangan Bitcoin dari pajak penjualan tagihan listrik. Wih, keren banget nih. Kayaknya gratis buat penambang Bitcoin di Oklahoma menurut tanda-tangan Gubernur Oklahoma ya, Amerika Serikat. Wih, tidak hanya itu ya. Senator Amerika Serikat Cynthia Lummis dan Vivek Ramaswamy dan dia membahas tentang memanfaatkan potensi yang sangat luar biasa dari Bitcoin untuk mengamankan masa depan keuangan negara di Amerika Serikat. Ini nggak ada berhentinya. Ini salah satu whale dari Bitcoin ya, perusahaan raksasa MicroStrategy. CEO-nya itu namanya Michael Saylor. Nah,
Jadi kalau kita lihat di sini, 779 miliar dolar, Bernstein mengatakan MicroStrategy sedang membangun perusahaan Bitcoin terbesar di dunia. Kita lihat aja nih, ini salah satu whale dari Bitcoin. Dia hobi banget beli Bitcoin, hampir 2 bulan sekali, setiap bulan pasti dia beli dengan nggak gila banget gitu ya. Belinya tuh sampai dengan ratusan juta dolar gitu ya. Wow, kemarin aja beli dia menargetkan 500 juta dolar. Bahkan MicroStrategy juga meningkatkan kenaikannya menjadi 700 juta dolar untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Yang kemarin 5 juta dolar, ternyata dia pengen belinya 700 juta dolar nih. Ih, gila banget nih. Selain juga, perusahaan raksasa Bernstein, dia mengatakan bahwa Bitcoin, berkemungkinan bisa mencapai di angka 1 juta dolar. Dan di tahun 2025, dia memprediksi bahwa Bitcoin bisa ke angka 200 ribu dolar. Ya, kayaknya sih mungkin-mungkin aja. Karena kita lihat setelah halving sebelumnya, naiknya itu bisa 2, 3, sampai 4 kali lipat ya. Jadi kenaikan yang sangat luar biasa buat Bitcoin. Jadi kalau misalkan 200 ribu dolar, saat ini aja 60 ribu dolar misalkan, ya masih oke-oke aja, mesti kita terima ya. Kita lihat riwayat dari beberapa tahun yang lalu ya, setelah halving pertama, kedua, ketiga, itu selalu pemompanya bisa lebih dari 3 kali lipat. Jadi kencang banget kan. Ya, selain juga datang dari negara El Salvador, setelah mereka mengadopsi Bitcoin sejak tahun 2021, ternyata negara El Salvador tersebut, mereka akan mendirikan Bitcoin Bank. Untuk memberikan opsi pendanaan kepada investor. Jadi mereka bakal mendirikan banknya Bitcoin di negara tersebut. Yes, ini ada yang menarik nih ya. Jadi nanti pada tanggal 2 Juli 2024 ini, bahwa Ethereum ETP Spot itu bakal dimulai perdagangannya. Wah, ini kabar gembira banget nih buat Ethereum dan beberapa altcoin atau meme coin yang lahir di blockchain tersebut. Kita lihat aja ya perkembangan dari ETF Ethereum ini. Kalau misalnya lihat ini gambar si Vitalik Buterin, mungkin gambar AI atau dia joget ini, kayaknya si AI ya. Keren banget ini ya komunitas ya. Ya, selanjutnya datang dari Floki. Oke, ini banyak banget request. Bang, tolong update terus si Floki Inu. Kenapa? Karena ini adalah salah satu meme coin yang potensi luar biasa banget katanya di tahun 2024. Ya, benar banget sih ya. Tadi si Floki ini itu harganya masih di bawah Rp1. Kalian bisa cek aja di kuartal ketiga di tahun 2023 harganya masih di bawah Rp1. Jadi Floki ini adalah salah satu meme coin termasuk legend lah ya. Dia lahir sama-sama seperti rombongannya Baby Dogecoin, kemudian Bitgurt, kemudian banyak pokoknya di tahun 2021 ya. Itu banyak sekali bermunculan beberapa meme coin, tapi herannya, wah ini luar biasa banget. Ternyata meme coin itu termasuk kuat ya, bukan hanya hit and run aja, bahkan perkembangan si Floki itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Bayangkan, market cap mereka aja saat ini udah kurang lebih 2 miliar dolar Amerika Serikat. Wah, gila banget sih ya. Untuk harganya di angka 0,3 di 3 rupiahan, 4 rupiahan. Bahkan tertingginya kurang lebih 5 atau 6 rupiah. Wah, gila sih. Luar biasa banget sih Floki. Floki ini adalah awal mulanya itu sama-sama ya, dulu kan 2021 kan hype-nya ketika meme coin itu di-tweet sama si Elon Musk ya, sama-sama Floki juga di-tweet Elon Musk, dan Floki itu adalah salah satu nama hewan kesayangan dari si Kang Elon Musk tersebut, namanya si Floki, nama gugupnya ya, makanya muncullah si Floki tersebut. Dan di sini ada yang menarik ya, jadi Floki ini akan meluncurkan kampanye pemasaran yang agresif di negara Nigeria. Mereka memperkenalkan merek Floki kepada lebih dari 36,5 juta orang. Mesin pemasang Floki sendiri yang membedakannya dari meme coin lain seperti Dogecoin dan Shiba atau PP, itulah mengapa ini akan menjadi yang utama bagi siklus ini. Jadi mereka baru saja membuka marketing besar-besaran di negara Nigeria, yang mana dalam pengumumannya tersebut, ini kayaknya panjang banget ya. Intinya, si Floki ini bakal meluncurkan kampanye promosi resminya di Nigeria setelah berbulan-bulan melakukan kerja di balik layar. Jadi Nigeria ini mewakili peluang utama untuk adopsi kripto dan pertumbuhan jangka panjang ya di negara Afrika. Dengan kesadaran kripto yang tertinggi secara global, negara ini mengalami peningkatan adopsi sebesar 15% dari tahun 2020 hingga 2023. Jadi kalian bisa lihat ya, sebuah studi dari KuCoin saja menyoroti bahwa 35% orang Nigeria berusia 18 hingga 60 tahun adalah berinvestasi atau memperdagangkan mata uang kriptonya. Mungkin salah satu itu alasan Floki ada di negara Nigeria tersebut ya. Oke, ini ada beberapa yang mereka lakukan dalam 1 minggu terakhir. Adanya di sini kita lihat Floki akan membangun sekolah di India. Wah, keren banget. Ini meme coin loh ya, gila. Floki
perkembangan dia gila banget. Dia bakal membangun sekolah di negara India di sana. Kemudian di sini adanya Floki Name Service. Ada jadi Floki adalah yang nama dan ada 2 kampanye pemasaran besar-besaran yang baru. Kemudian ada konsensus 2024 dan daftar checks baru. Nah, ini banyak pertanyaan komunitas. Jadi setelah Floki ada di perpetual dari Coinbase dan di sini mereka mengharapkan ketika Floki terdaftar di pertukaran Robinhood dan Coinbase. Kita lihat aja nih gebrakan selanjutnya. Apalagi mereka juga sudah meluncurkan game Valhalla dari si Floki tersebut. Yes, baru saja terdaftar di Blast Future atau BFX si Floki. Jadi Blast Future ini itu adalah platform perdagangan di jaringan Blast, memungkinkan itu menggunakan untuk melakukan perdagangan dari Floki dalam long dan short dengan leverage hingga 20 kali lipat tanpa biaya bahan bakar dan biaya transaksi yang cukup rendah. Jadi kalian bisa lihat bahwa Floki saat ini sudah listing di BFX. Ya, selain itu juga, Floki baru saja terdaftar di RabbitX. Jadi RabbitX ini adalah platform perdagangan pelaku di blockchain Ethereum yang memungkinkan pengguna itu untuk melakukan long atau short Floki dengan leverage hingga 20 kali lipat. Jadi, wah, kayaknya sih gila, cepat banget perkembangan dari Floki ketika mereka listing di beberapa DEX atau check dan futures. Nah, selain itu juga laporan dari BSC Research. Nah, kalian bisa lihat ya, berikut ringkasan bermanfaat dari beberapa pembaruan dari Real Floki ini yang paling berdampak dan menarik sejauh ini sejak tahun 2024. Floki mungkin telah memantapkan dirinya sebagai ekosistem meme coin industri terkemuka pada tahun 2024 dan pengumuman ini mungkin memainkan peran serius dalam mencapai hal itu. Jadi memang luar biasa banget sih Floki ya. Ini mungkin salah satu perkembangan meme coin yang terbesar gitu ya sejak di tahun 2024 ini. Selain itu juga Floki juga sudah listing langsung di Nexo. Wow, ini kalian bisa beli dengan card Apple Pay dan Google Play. Jadi ini gila sih, keren banget perkembangan dari Floki. Floki ini yang membuat kita yakin sama Floki. Kenapa? Karena sistem pembakaran mereka tuh berjalan banget. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir mereka selalu terbuka gitu ya dalam sistem pembakaran untuk mengurangi supply dari Floki. Makanya Floki kalau kita lihat dari saat ini aja, kalau misalkan stand di angka 10 rupiahan, kayaknya mungkin aja sih Floki. Floki ini luar biasa banget pemanfaatnya ya. Tidak hanya itu ya, ternyata Floki mendapatkan kehormatan menjadi tamu di konsensus 2024, di mana mereka itu telah mempelajari topik meme coin, benda mengkilat atau bisnis serius. Jadi Floki menyoroti keunggulan berbeda dan ekosistem yang berfokus pada utilitas yang membedakan mereka itu dalam ruang meme coin. Makanya si Floki ya kayaknya sih bukan dikatakan meme coin lagi, karena mereka ini udah memiliki beberapa project dan utilitas yang sepertinya tidak dimiliki oleh meme coin lainnya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat ya, semua yang ada disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena balik keuangan adalah kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.